sampaikan di IGAI Sabu terdiri dari 61 sertifikat dari hak milik. Desa Adat Kubu Tambahan Dr. Andos Jero Pasek Ketut Warkadia mengadakan persembahyaan persamaan persepsi atau upesaksi kepada Ida Yang Widi di Pura Dalam Purwa Desa Kubu Tambahan bersama Prajuru Desa, Perbekal Desa Kubu Tambahan, Ketua BPD Desa Kubu Tambahan, para klien Banjar Adat, para klien Subak, pecalang, para jero mangku, dan juga hadir Babinsa dan Kamtibmas Desa Kubu Tambahan Rabu 18 November 2020. Dalam persembahyangan persamaan persepsi dan upesaksi, Jero Warkadia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menolak adanya bandara dengan menggunakan lahan Duen Pura Desa Adat Kubu Tambahan. Bahkan mempersilahkan jika memang tujuan pemerintah membangun bandara untuk kesejahteraan dan peningkatan ekonomi Bali Utara. Ia juga menyayangkan terjadinya polemik rencana pembangunan bandara tak kunjung habis. Terlebih lagi banyak kepentingan yang melakukan intervensi ke Desa Adat Kubu Tambahan dan cenderung memecah belah soliditas warga Desa Adat. Pada saat itu adalah kesepakatan dengan tanda tangan secara kertas oleh dilunakan bahwa setuju menggunakan Undang-Undang 2012. Cuma itu isinya. Tapi setelah jam makna 2012 itu adalah pelepasan hak menjadikan bandara. Baru dimohon khusus itu dijadikan bandara. Nah, dalam situasi itu adalah upaya-upaya membungkam saya. Dia ingin supaya mengikuti hasil keputusan tanggal 6 itu, termasuk upaya-upaya untuk membuat konflik. Nah, termasuk juga mencemarkan nama baik, termasuk juga membuat situasi gaduh seperti ini sehingga terjadi pro dan kontra. Pro dan kontra inilah di satu sisi akan menimbulkan konflik horizontal ketika kita tidak mau terpancing dalam emosi, tapi kami tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika bahwa kita adalah satu. Dalam upesaksi di Pura Dalam Purwa, Jero Warkadia mengatakan adanya opsi, diantaranya pada tahun 2017 dipanggil oleh Gubernur Bali Iwayan Koster dan memberikan restu untuk rencana pembangunan Bandara Bali Utara dengan PKBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha dan tanah tidak akan berubah status. Sejak awal Jero Warkadia bersama prajuru adat lainnya selalu mengikuti rapat soal bandara yang melibatkan pihak terkait yang difasilitasi oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Bahkan dalam salah satu sesi rapat, Jero Warkadia mengaku meminta agar membuka pembicaraan dengan pemegang hak sewa lahan, yakni PT Pinang Propertindo, untuk membuka kemungkinan negosiasi soal lahan yang terlanjur dikontrak. Yang kami ikuti adalah pernyataan awal Bapak Gubernur dengan visi misinya itu adalah merusak Bali, tanah tetap menjadi tanah BUMN, tetapi pemanfaatannya diserahkan. Pemanfaatannya apakah itu hak sewa, apakah itu penyertaan modal, atau dengan saham. Itu yang disampaikan awal. Sehingga kami memberikan kuasa ketika bulan Februari, kami dengan Pak Ruman di sini mengadakan Pak Ruman memberikan kepada Pak Gubernur sertifikat hak milik pemanfaatan lahan untuk bandara. Jelas bukan menolak bandara. Itulah yang kami sampaikan. PT-PP dipanggil gubernur dan saat itu Jero Warkadia hadir. Pada saat itu PT-PP diminta untuk ikut sharing melalui penyertaan modal atau pola kerjasama. Pada saat itu dibuat tim appraisal untuk menilai besaran angkanya, namun berakhir tanpa titik temu dan sejak itu pembicaraan terhenti. Jero Warkadia juga mengatakan berkomunikasi dengan pihak provinsi makin tersendat setelah diketahui lahan tersebut menjadi jaminan di bank dan sempat terjadi perdebatan sengit yang menyoal status lahan yang menjadi jaminan dan hak tanggungan.
pada saat jero warga dia dianggap persetujuan kepada PTPP untuk menjaminkan di bank. Namun jero warga dia kukuh menyatakan tidak melakukan itu dan 61 sertifikat hak milik yang perlihatkan kepada gubernur karena yang menjadi jaminan sertifikat hak guna bangunan atas nama PTPP. Isu dibuat bahwa SHM telah menjadi jaminan itu bohong. Makanya hari ini jero Warkadia memperlihatkan buku sertifikat hak milik sebanyak 61 dan 15 sertifikat duen desa agar tidak terjadi isu-isu yang tidak benar. Jero Warkadia juga mengatakan pembicaraan sempat terhenti akibat adanya pandemi COVID-19. Namun belakangan ini pernyataan Gubernur Bali soal bandara tidak konsisten setelah muncul perpres soal program strategis nasional. Skemanya yang dulu penyertaan modal dan tidak ada pelepasan status lahan tiba-tiba berubah menjadi dua opsi, di mana opsi pertama lahan diganti uang dan opsi kedua diganti dengan lahan atau tanah. Artinya ada jual beli terhadap lahan duen pura soal opsi ditukar dengan tanah. Jero Warkadia belum tahu karena gubernur menggunakan skema ini dengan fasilitas negara. Sepertinya diarahkan agar status lahan duen pura menjadi tanah negara dan baru digunakan bandara. Jero Warkadia juga mengatakan selama proses pembicaraan oleh pemerintah provinsi soal bandara kepada lembaga adat dan 33 desa linggih tidak pernah diterbitkan surat undangan resmi. Jero Warkadia juga menggerutu semestinya dilakukan surat undangan resmi yang mengundang lembaga adat. Yang aneh, pada tanggal 6 Oktober 2020, Wakil Bupati Buleleng melakukan intervensi dengan mengundang para juru adat untuk rapat di Pura Balai Agung Kubu Tambahan. Ini jelas melanggar aturan dan awik-awik di desa adat. Dari Singaraja Bali, kontributor GBM TV melaporkan.